Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang Aan de uitkomst van het aanstaande beraad bestaat nu bij eigenlijk niemand twijfel meer. Merdeka. Pada perayaan 17 Agustus tahun ini, perayaan yang keempat kalinya, saya merasa sedikit terharu oleh karena saya merayakan hari raya yang keempat ini jauh dari tanah air, jauh dari pusat pemerintah Republik. Sampai sekarang saya merayakan ulangan tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Abdul Rosid. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan kesehatan, amin. Eits, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai biografi Bung Hatta, yaitu Wakil Presiden pertama Indonesia. Dr. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, tanggal 12 Agustus tahun 1902. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi Bendahara Jong Sumatranen Bon wilayah Padang pada tahun 1916. Dan pada tahun 1921, Bung Hatta menetap di Rotterdam, Belanda dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Indische Vereniging. Bung Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922, dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi ketua PI, Bung Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Bung Hatta berturut-turut terpilih menjadi ketua PI sampai tahun 1930. Dengan perkembangan yang sangat signifikan dibuktikan dengan berkembangnya jalan pikiran politik rakyat Indonesia. Sebagai ketua PI saat itu, Hatta memimpin delegasi Kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian di Berville, Perancis, pada tahun 1926. Pada tahun 1927, Bung Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda, dan berkenalan dengan aktivis nasionalis India, Jawaharlal Nehru. Aktivitas politik Bung Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama dengan Nazir Set, Pamotjak, Ali Sastroamijoyo, dan Abdul Majid Jojodiningrat sebelum akhirnya dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Free. Selanjutnya pada tahun 1932, Bung Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia dengan adanya pelatihan-pelatihan. Pada tahun 1933, saat Soekarno diasingkan ke ND, Flores, Bung Hatta menuai reaksi keras. Ia mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Hatta inilah, pemerintah kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia, dan menangkap para pimpinan partai yang selanjutnya diasingkan ke Digul, Papua. Pada masa pengasingan di Digul, Bung Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Pada tahun 1935 saat pemerintahan kolonial Belanda berganti, Hatta dan Sejahrir dipindah lokasikan ke Banda Neira. Di sanalah, Hatta dan Sejahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, politik, dan lainnya. Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan Sejahrir dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1942. Selang 1 bulan, pemerintah kolonial Belanda menyerah pada Jepang. Pada saat itulah Hatta dan Sejahrir dibawa ke Jakarta. Setelah kemerdekaan mutlak Republik Indonesia, Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan. Dia juga masih aktif menulis berbagai macam karangan dan membimbing gerakan koperasi sesuai apa yang dicita-citakannya. Pada tanggal 12 Juli tahun 1951,
Hatta mengucapkan pidato di radio mengenai hari jadi koperasi dan selang 5 hari kemudian dia diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta menikah dengan Rasim Rahmi pada tanggal 18 November tahun 1945 di Desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pasangan tersebut dikaruniai 3 orang putri yakni Mutia, Gemala, dan Halida. Pada tanggal 14 Maret tahun 1980, Hatta wafat di RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo. Karena perjuangannya bagi Republik Indonesia sangat besar, Hatta mendapatkan anugerah tanda kehormatan tertinggi, Bintang Republik Indonesia kelas 1, yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Jenjang pendidikan Bung Hatta, yaitu, Sekolah Dasar Melayu Fort de Kock, Minangkabau, tahun 1913 sampai tahun 1916, Europisel Lagere School, ELS Padang, 1916, Mirwirgebeit Lagere School, Mulo, Padang, 1919, Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School, Batavia, 1921, Nederland Handeloge School, Rotterdam, Belanda, 1932. Penghargaan Bung Hatta, yaitu, Pahlawan Nasional, Bapak Koperasi Indonesia, Dr. Honoris Causa, Universitas Gadjah Mada, 1965, Proklamator Indonesia, The Founding Fathers of Indonesia. Itulah biografi, dan sedikit perjalanan Bung Hatta dalam sejarah bangsa Indonesia. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah beliau. Terima kasih. Assalamualaikum.